Oke, kita mulai ya. Di pembahasan kali ini, kita akan ngebongkar soal obsesi budaya kita sama yang namanya kebahagiaan. Dan gimana kalau ternyata pengejaran itu justru malah jadi jebakan buat kita? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ada tekanan buat harus selalu senyum, selalu kelihatan positif, padahal di dalam hati lagi kacau balau. Entah itu karena kerjaan, masalah pribadi, apapun itu. Kalau Anda pernah ngerasain itu, Anda nggak sendirian kok. Fenomena ini nyata banget dan bahkan ada namanya, toxic positivity atau positivitas beracun. Intinya keyakinan bahwa kita harus, kudu, wajib positif terus. Nggak peduli situasinya sesulit apa. Gini, positive thinking itu bagus, nggak ada yang salah. Tapi jadi masalah kalau kita maksa diri sampai menolak emosi-emosi negatif. Padahal kan sedih, marah, kecewa itu semua perasaan yang valid. Penting banget loh buat kita ngerasain itu semua. Nah, disinilah letak paradoksnya. Aneh kan? Makin kita ngejar-ngejar kebahagiaan, riset justru nunjukin kita malah jadi makin gak sejahtera secara psikologis. Ini jebakan. Dan hari ini kita bakal lihat ada 2 jalur yang bisa kita pilih. Oke, jalur pertama, dan ini yang paling umum kita lihat di sekitar kita, adalah memerankan kebahagiaan. Ini tuh kayak kita pakai topeng ceria buat nutupin apa yang sebenarnya kita rasain di dalam. Coba deh kita lihat tanda-tandanya. Mungkin ada 1 atau 2 yang rasanya, wah ini gue banget. Kayak butuh banget pujian dari orang lain, atau jaga image di sosmed biar kelihatan sempurna padahal aslinya nggak gitu. Ini seringkali jadi cara kita buat melindungi diri dari omongan orang. Kutipan ini, wah, ngena banget ya. Kelihatannya sih oke-oke aja senyum-senyum, tapi di dalamnya kosong. Kenapa? Karena kebahagiaan yang dipamerin itu nggak datang dari hati, makanya rasanya hampa. Terus kenapa sih orang sampai segitunya? Jawabannya simpel, mereka haus validasi. Perasaan berharga mereka itu bergantung banget sama pengakuan dan pujian dari orang lain. Inilah yang jadi bensin utama dari sandiwara kebahagiaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Kita harus bisa bedain 2 jenis perasaan positif. Kalau kita paham bedanya, ini kunci buat keluar dari jebakan tani. Anggap aja yang satu itu fata morgana, dan satunya lagi oasis sejati. Lihat deh perbedaannya di sini, jelas banget. Kegembiraan sesaat si fata morgana itu ya kayak dapat pujian atau beli barang baru. Seneng sih, tapi cepet banget hilangnya. Beda jauh sama kepuasan hidup, si oasis yang tumbuhnya dari dalam diri dan lebih awet. Jadi, tujuan kita yang sebenarnya itu bukan ngejar happy yang naik turun dan sesaat, tapi kepuasan hidup. Itu tuh perasaan puas pas kita ngelihat hidup kita secara keseluruhan dan ngerasa, wah, hidup gue ini bermakna. Inilah oasis yang seharusnya kita cari. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya kita pindah dari ngejar fata morgana yang semu itu ke oasis yang beneran bisa ngasih kita kepuasan sejati? Sekarang kita masuk ke jalur kedua. Jalur yang bakal ngebawa kita ke kesejahteraan yang sejati, bukan yang palsu atau dibuat-buat. Anggap aja ini panduan praktis buat membangun kebahagiaan yang otentik dari dalam. Ada 4 langkah praktis nih. Ini bakal ngebantu kita geser fokus dari yang tadinya nyari pujian orang ke rasa puas dari dalam diri. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, langkah pertama dan ini fundamental banget, akui semua perasaanmu. Berhenti menolak kalau lagi sedih, cemas, atau marah. Itu manusiawi. Ingat, it's okay to not be okay. Justru dengan mengakuinya, kita selangkah lebih dekat ke mental yang sehat. Langkah kedua, latih penerimaan diri. Udah, stop ngebandingin hidup kita sama highlight reel-nya orang di media sosial. Semua orang punya kurang dan lebihnya masing-masing. Dengan menerima diri apa adanya, kita bebas dari penjara validasi orang lain. Ketiga, definisikan lagi tujuan hidupmu. Ini fondasinya. Anggap aja kayak lagi naik gunung. Perjalanannya mungkin capek, dingin, susah. Tapi karena tujuannya jelas mau ke puncak, semua penderitaan itu jadi ada artinya kan? Nah, sama kayak hidup kita. Dan yang keempat, pupuk rasa syukur. Ini kedengarannya klise tapi beneran ampuh banget. Coba deh, daripada mikirin yang kurang, fokus ke hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Bisa napas lega hari ini aja itu udah anugerah loh. Jadi intinya adalah kita perlu mengubah total cara pandang kita soal tujuan hidup. Ini bukan cuma soal bahagia, tapi tentang menjadi manusia yang utuh, sebuah pergeseran pola pikir yang sangat mendasar.
tujuan akhir kita itu bukan hidup yang isinya senang-senang melulu. Nggak mungkin juga kan? Tapi sebuah kehidupan yang bermakna, di mana semua emosi, baik tawa maupun air mata, punya tempatnya. Ini tentang menjalani hidup yang utuh, bukan yang sempurna. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Nggak usah yang muluk-muluk. Coba pikirin, apa satu hal kecil yang bisa Anda lakuin hari ini buat lebih jujur sama perasaanmu sendiri, bukan cuma buat tampil di depan orang lain?